Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Haleluya, mukanya segar-segar, ceria-ceria semuanya. Ada pertolongan Tuhan minggu-minggu ini. Pasti. Amin. Haleluya. Kita akan mulai ibadah kita Bapak Ibu. Tapi sebelumnya, di bangku-bangku yang depan masih banyak yang kosong nih. Boleh dong kita isi ya. Mas Daniel, Ibu Daud, Pak Bang, kita boleh maju sedikit duduknya, kita isi yang depan biar nanti yang datangnya agak belakangan bisa langsung duduk di belakang, tidak bingung-bingung lagi. Nggak apa-apa Ibu, nggak usah bingung-bingung, di situ aja. Udah pas. Ko Yosef mau maju? Haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita bawa hidup kita sebagai persembahan kepada Bapa. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Katakan satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Sekali lagi dari awal kita katakan, Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat
dan lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Mari semua yang ada, saya undang untuk bangkit berdiri. Lebih dalam Amin lagi, Tuhan. ku rindu Kau Tuhan. Mari undang hadiratnya. Segala yang ada, Sembah Dia. Amin. Kau Yesus, Yes. aku mengasihimu. Angkat suaramu. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih Dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu dengan segenap hatimu. ku mengasihimu. Aku mengasihimu Tuhan. Sembah Dia. Mengasihimu Masuk hadiratnya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Kasih karunia-Mu Tuhan. Yesus sembah Dia. Selamanya aku mau mengasihimu. Pandang Dia jemaat. Selamanya aku mau belajar mengenalmu. Haleluya. Lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan. Allah. Ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Haleluya. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Dengan segenap hatimu katakan ku sanjung Kau. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Haleluya.
katakan ku sanjung kau. Ku sanjung kau di tempat ini. Kami agungkan kau. Engkau Imam besar agung. Hanya Dia yang layak disembah. Kau lebih dari yang lain. Haleluya. Kami datang Tuhan. Ku datang Menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Ku sanjung kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Disanjung kau lebih dari yang lain. Tuhan, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Angkat tangan-Mu, angkat suara-Mu. Ku sanjung kau di tempat tinggi, Sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, dan ku datang. Dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Bahagia. Raja Indah segala namanya. terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Hanya menyembah-Mu. Aku mau datang hanya menyembah-Mu. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Terima Bapa. kasih, Tuhan. Ya Bapa yang kekal, Bapa yang baik. Kami hidup hanya untuk menyenangkan-Mu Bapa. Amin. Kami hidup hanya untuk-Mu Tuhan. Terima kasih. Tiada yang lain yang dapat kami lakukan selain menyembah memuji nama-Mu Tuhan. Amin. Semua yang kami lakukan hanya demi nama-Mu Bapa. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Terima Yesus. kasih Tuhan. Kau sungguh baik pada kami. Amin. Dan kalau sekarang Tuhan kami ingin menaikkan pujian-pujian kami ke hadapan-Mu. Bertahtalah ke Tuhan. Amin. Bertahta di atas pujian-pujian kami Tuhan. Amin. Amin. Dalam Amin. nama Tuhan Yesus nama Kristus Yesus kami sudah Kristus. berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ada semangat buat Tuhan, amin. Amin. Ada semangat untuk Tuhan, amin. Amin. Amin, haleluya. Kita naikkan pujian kita, Allahku dahsyat. Meskipun musuh di depanku, meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh
pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Amin. Oh Tuhan. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku. Ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Amin. Engkau bersamaku, takkan goyah. Akan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Udah berasa semangat ya Bapak Ibu? Ada semangatnya Bapak Ibu. Saya undang semua untuk bangkit berdiri, amin. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku. Ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Amin. Amin. Iman katakan takkan. Akan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku. Sumber kemenangan. Kaulah kuatku. Semangat Bapak Ibu. Say. Lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Sekali lagi katakan. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Dari pulau-pulau, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Say. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat
dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, oh. Tinggikan namamu, oh. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat. Berikan kemuliaan Tuhan, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau mendengar-Mu berbicara Tuhan. Berbicaralah lebih keras dari apapun juga Tuhan. Terima kasih. Katakan ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, Memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia. seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Katakan dari awal, ku datang Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ini hidup kami. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia. Seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Tuhan, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia. seturut karya-Mu di Dalam dalam hidupku dan ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia
Sambut dia, hormati dia. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Haleluya. Seturut karyamu di dalam hidupku, ajarku Harap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. jadikan Aku indah yang kau pandang mulia. seturut karyamu Dalam hidupku dan ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya Tuhan. Amin Tuhan. Terima kasih. Kami mau taat dan setia. Haleluya. Dan kau takkan pernah tinggal. Terima kasih Tuhan. Oh terima Terima kasih kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Segala kami mau berharap hanya padamu. Haleluya. Thank you Jesus. Haleluya. Taat dan setia kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami rindu menjadi pribadi yang taat dan setia kepadamu Tuhan. Kami percaya setiap apapun yang kami lewati, Tuhan terus bersama kami, memegang tangan kami, sehingga ketika waktunya tiba, Tuhan dapati kami taat dan setia kepadamu Tuhan. Terima kasih buat kasih setia Tuhan bagi kami. Dan kami nikmati pujian penyembahan kami pada siang hari ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan bertakhta di atas pujian kami, sehingga pujian kami menjadi satu persembahan yang indah bagi Tuhan. Saat tiba Tuhan Yesus, kami rindu diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami perlu firman-Mu sebagai kekuatan dalam hidup kami, sebagai penopang dalam kehidupan kami, sebagai penuntun dalam setiap langkah kami. Karena itu Tuhan Yesus, kami buka hati, buka seluruh kehidupan kami diisi dengan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan semau-maunya Tuhan dalam setiap kehidupan kami, sampai kami boleh menjadi pribadi yang kuat, yang setia, bahkan yang taat kepada Tuhan. Roh Kudus bekerja di tempat ini, meteraikan setiap kebenaran yang kami dengar hari ini. Hamba-Mu Tuhan pakai jadi saluran berkat bagi setiap kami semua. Dalam nama Yesus kami siap dengar firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi buat kita semua. Nggak terasa lagi sudah ketemu hari Minggu, kita semua kumpul di sini beribadah, menyembah Tuhan. Lewatin seminggu dengan segala macam aktivitas. Ada yang di kantor, ada yang di rumah, ada yang beraktivitas di jalan mungkin, ada yang berdagang dan segala macam aktivitas. Kita bersyukur hari ini kita ketemu di sini lagi, amin. Ini semua kesempatan demi kesempatan yang Tuhan masih izinkan untuk kita lewati. Hari Minggu kedua di bulan Oktober, tinggal 2 bulan lagi Natal.
Kalau saudara pulang lagi. Kalau saudara ke Manado sama Ambon, itu lagu Natal sudah berkumandang dari ujung ke ujung kampung, itu sudah nyanyi-nyanyi. Bahkan di rumah-rumah orang itu sudah ada pohon Natal yang dipasang, kue-kue kering yang biasanya buat orang, kalau di Manado itu nabung 1 tahun, ngambilnya per Desember itu kue-kue kering, itu kue-kue Natal, itu sudah dari ujung kampung ke ujung kampung aromanya sudah mulai tercium. Lah kita di Jemaat Gloria Family Blessing, kita harus sadar bahwa ini sudah bulan 10, sudah 10 bulan kita lewatin fokus kita tahun ini, yaitu phone. Saya cuman sering lihat para pelayan habis berdoa, baik mau doa mulai mau melayani sama selesai pelayanan, habis mereka berdoa, mereka selalu yel-yel. Tapi saya belum pernah lihat jemaat yel-yel. Saya pengen jemaat yel-yel hari ini, mari bangkit berdiri. Mari berdiri. Bapak Ibu sudah tahu yel-yelnya? Kalau saya teriak Gloria Ministry, Bapak Ibu begini, tetap rendah hati. Oke? Sekali lagi ya. Gloria Ministry, tetap rendah hati. Sekali lagi, biar kompak. Gloria Ministry, tetap rendah hati. Hadap-hadapan. Ya. Semoga ini bukan cuman yel-yel saja, tetapi mari kita mau hidupin. Oke? Papi enggak ada. Papinya, oh ya udah sama saya. Oke. Gloria Ministry, tetap rendah hati. Sekali lagi, Gloria Ministry, tetap rendah hati. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita harus jadi jemaat yang tetap rendah hati. Dalam kondisi apapun, lagi di atas, lagi dimanapun, mungkin lagi di bawah, tetap rendah hati. Karena karakter Kristus adalah rendah hati. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapak Gembala, para pemimpin buat kesempatan hari ini. Sebelum saya mau sampaikan kebenaran firman Tuhan, saya buka dengan satu cerita. Ada satu cerita, satu kisah tentang seorang bapak dan seorang anak yang masih kecil seumuran Kelo gitulah. Ini anak, maaf ya sok nggak kelihatan, jadi agak miring. Jadi ada cerita tentang seorang bapak dengan seorang anak kecil seumuran Kelo, Valen, Kenso gitulah. Bapaknya ini seorang pembuat jam tangan ternama di dunia. Dengan perkembangan zaman yang sangat luar biasa, lewat handphone pinter ini, anak sekecil Kelo, nggak usahlah sekecil Erik ini, dia bisa mengakses seluruh dunia lewat handphone pinter yang kita pegang sekarang ini. Ketika ini anak kecil, dia buka semua lewat Google, dia lihat semua keindahan dunia yang dia belum pernah datang. Dia tercetus perkataan seperti ini ke bapaknya. Pah, bawalah saya keliling dunia. Bawalah saya pergi liburan. Bapaknya bilang apa? Bapaknya ngomong begini. Maaf ya dek, bukan papa tidak punya uang, bukan papa tidak bisa bawa kamu keliling dunia. Tetapi papa akan memberikan kamu sebuah jam tangan yang terbaik di dunia yang tidak pernah dipunyai orang lain. Ini anak diam, dia terima aja apa yang bapaknya ngomong. Terus bapaknya ketika berjanji seperti itu, bapaknya mulai mengerjakan semua yang dia janjikan kepada anak ini berupa jam tangan terbaik di dunia dan belum dipunyai orang lain. Saking mau melakukan apa yang dia janjikan ke anaknya, bapak ini dia kerja siang malam, dia lakukan yang terbaik untuk menghasilkan sebuah jam yang paling baik. Sampai dia lupa anak ini mulai bertumbuh dewasa, anak ini mulai berhubungan atau menjalin hubungan dengan lawan jenisnya, sampai anak ini kehilangan mamanya, dia lupa anak ini sudah punya pasangan hidup, sampai papanya ini lupa anak ini sudah punya anak.
Orang tua ini atau bapak ini sibuk terus dengan melakukan apa yang dia janjikan kepada anaknya, melakukan atau membuat jam yang terbaik buat anaknya. Sampai ketika jam itu jadi, dia kaget. Ternyata anak yang kecil itu sudah bukan kecil lagi, tapi sudah punya anak. Sudah gede. Tapi alangkah sadarnya dia, ternyata dia mimpi. Dan kaget dia dari mimpi, anak kecil itu tetap masih kecil di sampingnya dia. Apa yang dia lakukan? Dia peluk anak itu. Dan di akhir dari cerita itu dia bilang begini, apa yang berarti, berikanlah yang paling berarti. Sekali lagi, apa yang berarti, berikanlah yang paling berarti. Itu ending atau terakhir kisah dari bapak sama anak ini. Pelajaran yang saya dapat dari hal itu, dari apa yang saya baca, yang saya lihat dari kisah ini, dikunci dengan kata apa yang berarti, berikanlah yang paling berarti. Hidup saya sebagai orang percaya, hidup Bapak Ibu sebagai orang percaya, sebagai umat Allah. Kira-kira menurut Bapak Ibu, tanya dalam hatimu, apa sih yang paling berarti di dalam hidupmu? Apa yang paling berarti dalam setiap kehidupan kita? Ketika kita tahu apa yang berarti, seperti cerita tadi, berikanlah yang paling berarti buat sesuatu yang berarti dalam hidup kita. Kalau kita sadar Bapak Ibu, ada banyak bapak-bapak yang bekerja di kantoran dan tahu, mungkin kita semua, saya bilang tadi handphone pinter ini, saya pernah bilang istri saya seperti ini. Orang di Afrika lagi ngapain, kejadian apa di Afrika sana yang belum kita tahu tempatnya di mana, lewat handphone ini kita bisa tahu. Jadi di handphone ini hampir setiap hari ada update berita, update berita. Kita harus tahu di Eropa sana sementara ada beberapa negara yang sementara krisis loh. Bahkan kalau nggak salah saya pernah bilang di Komsel juga, saya pernah dengar pernyataan dari Menteri Keuangan kita, Ibu Sri Mulyani, dia berkata 2023 kemungkinan Indonesia resesi juga. Bahkan saya baca di Eropa sana, di Inggris, perempuannya, maaf bicara, rela menjual diri hanya untuk makan. Saking krisisnya. Genaplah seperti apa yang firman Tuhan sudah bilang, bahwa dunia semakin hari semakin jahat. Dunia tidak akan semakin hari semakin baik. Dunia akan semakin hari semakin jahat. Ada krisis yang melanda bangsa ini katanya di tahun 2023, bahkan di Eropa mungkin saudara sudah baca, sementara banyak negara yang sementara melanda krisis. Tapi harus kita ingat, dunia semakin hari semakin berkembang juga dengan teknologi yang sangat luar biasa. Teknologi dunia semakin hari semakin bertambah, wah inovasinya luar biasa. Dulu mana ada orang pikir duduk manis di rumah makanan yang cari kita. Yang penting punya duit. Duduk manis kita tinggal punya handphone begini, order punya duit, bayar, nggak usah bayar pakai uang cash, pakai Oppo bisa, pakai GoPay bisa. Duduk manis di rumah makanan yang datang, mana pernah kita pikir hal seperti itu. Dunia berkembang dengan segala kemegahan dunia. Dunia berkembang dengan segala teknologi yang semakin berkembang. Hati-hati dengan kehidupan kita sebagai orang percaya. Tuhan taruh kita di dunia. Manusia ditempatkan di dunia ini. Waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi. Firman Tuhan bilang apa? Ketika Tuhan memberi mandat kepada Adam dan Hawa. Firman Tuhan intinya berkata, kelolalah bumi ini. Tapi dalam kenyataannya justru
Dunialah yang mengelola manusia. Tadi malam kami komsel, Pak Gembala sempat singgung tentang hawa nafsu. Hawa nafsu dalam tanda kutip bukan nafsu, maaf bicara nafsu birahi, bukan. Tetapi sesuatu yang cuman pengen memuaskan diri sendiri. Dan inilah yang merajalela di hari-hari ini. Orang berpikir dengan banyaknya jabatan, dengan tingginya jabatan dia, orang lain pasti akan hormat. Dengan kekayaan yang melimpah, orang lain pasti akan tunduk. Dengan banyaknya follower saya di Instagram dan di YouTube, subscribernya di YouTube, orang pasti akan menyanjung-nyanjung saya. Apa yang saya tidak bisa beli dengan apa yang saya miliki. Tetapi adakah kebahagiaan yang mereka terima setelah itu? Nggak usah jauh-jauh. Yang baru lagi heboh-heboh hampir setiap hari di stasiun televisi. KDRT yang terjadi. Punya segalanya. Karena manusia lebih condong bagaimana memuaskan keinginan dagingnya daripada keinginan rohani, atau dalam kehidupannya manusia lebih bagaimana terpusat untuk supaya hidupnya lebih disanjung orang. Atau lebih kepada memuaskan dirinya daripada memuaskan hati Tuhan. Maaf, Bapak Ibu pernah kalau punya Instagram, coba Bapak Ibu lihat. Sekarang lagi ngetren ibu-ibu muda, bagaimana caranya supaya bodinya bahenol, foto di Instagram banyak followernya. Sampai ada yang diet akhirnya sakit. Dunia semakin hari semakin berkembang, dunia semakin hari semakin maju. Tetapi apakah kita menemukan kepuasan dalam hal itu? Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya? Saya beri judul khotbah saya hari ini, hidup seperti apakah yang kita kejar? Kita buka firman Tuhan. 2 Petrus pasalnya yang ketiga, ayat 10 sampai ayat yang ke-14. Saya minta tolong dibantu multimedia. 2 Petrus pasalnya yang ketiga, ayat 10 sampai ayat yang ke-14. Dua Petrus pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-14. Saya akan bacakan, Bapak Ibu menyimak di Alkitab, di handphone, di tab, kalau enggak ada di depan disiapkan. 2 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-10 sampai ayat 14, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ayat 12, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa, dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Ayat 13. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Ayat 14. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya itu, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Puji Tuhan Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya cerita sedikit tentang suratan Petrus ini. Petrus yang menulis suratan 1-2 Petrus ini adalah Petrus yang sama yang menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Adalah Petrus yang sama yang berkhotbah 3.000 sekali orang dibaptis. Adalah Petrus yang menghadap ke mahkamah agama waktu dia disidang ketika
menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Jadi Petrus yang menulis 1-2 Petrus ini adalah Simon Petrus, murid Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tujuan dari Petrus mengirim surat ini, kita tahu kalau kita kembali ke Kisah Para Rasul pasal 1, ketika Roh Kudus dicurahkan, Petrus khotbah sekali khotbah 3.000 orang dibaptis. 3.000 orang diselamatkan, dan disitulah firman Tuhan menulis jemaat mula-mula. Dan betapa luar biasa kehidupan jemaat mula-mula yang firman Tuhan tulis, mereka setiap hari berkumpul di rumah-rumah atau pindah-pindah rumah, berkumpul memecah-mecahkan roti, berdoa, bertekun berdoa bersama. Luar biasa perkembangan jemaat mula-mula pada waktu itu. Itu hasil dari pelayanan Petrus juga. Tetapi berjalannya waktu, tiba-tiba datanglah penyusup-penyusup, nabi-nabi palsu, pengajaran-pengajaran palsu yang coba merasuk atau coba menggoyahkan iman jemaat mula-mula. Bahkan ada yang berkata bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu adalah bohong. Tuhan tidak akan datang lagi. Dan apapun yang diterima oleh jemaat mula-mula lewat pengajaran Petrus disangkal semua oleh nabi-nabi palsu, maka muncullah suratan Petrus yang pertama dan kedua untuk menangkis atau memberi benteng kepada jemaat mula-mula bahwa apa yang disampaikan oleh nabi-nabi palsu itu tidak benar. Kira-kira seperti itulah silsilah kitab Petrus ini, 1 dan 2 Petrus. Dan Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya bawa khotbah atau dengan ayat ini saya tidak akan berkhotbah atau saya tidak akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang akhir zaman atau kedatangan Tuhan. Walaupun ayat yang kita baca ini tentang bagaimana kita mempersiapkan diri menjelang hari kedatangan Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi lewat judul firman Tuhan hari ini, hidup seperti apakah yang kita kejar? Saudara bisa tanya dalam diri kita masing-masing, kira-kira hidup seperti apa yang saya kejar hari-hari ini? Berkaca dari apa yang sudah kita baca, firman Tuhan yang sudah kita baca dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 10 sampai 14. Di situ dengan jelas firman Tuhan berkata, dengan jelas firman Tuhan menulis bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini akan lenyap. Ketika kedatangan Yesus kali yang kedua, semua akan dimusnahkan oleh Tuhan dan akan diganti dengan langit dan bumi baru. Dalam artian seperti pengkhotbah bilang, berarti semuanya yang ada di dalam dunia ini, semua sia-sia dong. Berarti semua yang ada di dalam dunia ini semua berarti sia-sia. Jadi untuk apa saya bekerja, untuk apa saya meniti karir sampai karir yang paling tinggi, untuk apa mungkin saya cari duit, untuk apa saya ngumpulin harta, untuk apa saya kuliah, untuk apa saya sekolah, kalau semuanya akhirnya sia-sia. Karena firman Tuhan jelas, akan dihancurkan oleh Tuhan ketika kedatangan Tuhan yang kali yang kedua. Berarti sia-sia dong semuanya. Ya udah diam di rumah aja, nggak usah ngapa-ngapain. Kalau memang semua firman Tuhan bilang kan sia-sia, semua akan dihancurkan oleh Tuhan. Sebelum saya lanjut dengan hal itu, kalau saudara baca di ayat yang ke-10, firman Tuhan bilang, Pak Joko pernah bilang ini, pernah sampaikan ini bahwa Tuhan datang itu seperti pencuri. Saudara tahu pencuri? Dia datang gak pernah ngomong sama yang punya rumah. Dia datang gak pernah nanti tanggal segini jam segini saya mau main ke rumah. Dia datang tidak akan pernah tahu tuan rumahnya ada di rumah apa enggak. Dia datang aja datang. Itulah pencuri. Seperti itulah Tuhan. Tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang tahu kapan kedatangan Tuhan. Tetapi Petrus dia dengan lantangnya berkata kepada jemaat yang mula-mula, Tuhan tidak pernah memperlambat,
Tuhan tidak pernah mempercepat. Waktunya cuma Tuhan yang tahu. Kalaupun Tuhan belum datang sampai hari ini, Petrus bilang kepada jemaat yang ada atau jemaat mula-mula, ini adalah satu anugerah bagi saya dan saudara. Kenapa sampai Tuhan belum datang, ini anugerah bagi saya dan saudara? Bukannya Tuhan lebih cepat datang, lebih bagus, tapi kok ini seolah-olah Tuhan belum datang, anugerah bagi saya dan saudara. Kalau saudara baca ayat yang sudah kita baca, kenapa saya katakan ini sebuah anugerah bagi saya dan saudara ketika Tuhan belum datang sampai saat ini? Jawabannya cuma satu. Ketika Tuhan belum datang, ini adalah anugerah. Kenapa seperti itu? Karena Tuhan memberi kesempatan bagi saya dan saudara untuk terus berubah. Supaya ketika Tuhan datang, Tuhan dapati saya dan saudara setia dan taat kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah memperlambat waktunya. Tuhan tidak pernah menunda waktunya. Tetapi kalau dia belum datang sampai hari ini anugerah bagi saya dan saudara untuk terus berubah dan berubah menjadi seperti yang Tuhan mau. Jadi seperti yang kisah tadi, berikanlah yang berarti bagi sesuatu yang berarti dalam hidupmu. Kira-kira pertanyaannya seperti ini, apa yang berarti dalam hidup kita? Apa yang paling berarti dalam setiap kehidupan kita? Kalau kembali dengan berkaca dengan firman Tuhan yang sudah kita baca, bahwa ketika Tuhan datang semua akan dihancurkan oleh Tuhan. Dunia yang kita tempatin hari ini akan dihancurkan oleh Tuhan. Karena kedatangan Tuhan adalah menghancurkan dan memulihkan dunia ini. Dan diganti dengan langit dan bumi baru. Ada banyak orang, profesor, peneliti-peneliti Alkitab berkata bahwa, karena timbul pertanyaan seperti ini, ketika Tuhan datang, berarti langit yang mana? Apa Tuhan buat langit dan bumi yang baru, atau langit yang kita tempatin sekarang ini, bumi yang kita tempatin sekarang ini, itu yang Tuhan perbaharui jadi baru? Kalau saya hadir pada waktu saya akan bilang begini, itu enggak penting buat saya, itu urusannya Tuhan. Yang terpenting bagi saya adalah bagaimana saya bisa menikmati langit dan bumi yang baru itu. Apa yang paling berarti dalam setiap kehidupan kita saat ini? Mungkin ada yang berkata pekerjaan saya paling penting, keluarga saya paling penting, pelayanan saya paling penting. Saya mau berkata saat ini bagi kita semua, keluarga itu penting, pelayanan itu penting, pekerjaan itu penting. Tetapi semuanya harus dilakukan untuk kemuliaan Tuhan. Ketika segala sesuatu Anda kerjakan, saya kerjakan, bukan untuk kemuliaan Tuhan. Firman Tuhan bilang, sia-sia. Kita bersyukur kita punya pemimpin orang tua rohani di sini seperti Pak Ishak dan para pemimpin yang selalu mengajarkan kita bagaimana Anda melayani keluarga juga itu penting. Anda bekerja, keluarga itu penting. Kehadiran seorang bapak di dalam rumah akan memberi satu perlindungan yang luar biasa bagi keluarga yang di mana dia berada. Tetapi saya mau berkata begini Bapak Ibu, sekalipun kita punya waktu banyak bersama keluarga, istri dan anak kita, tapi kita sebagai kepala rumah tangga cuman sekedar hadir, tidak pernah menjadi orang yang akan membawa istri dan anak-anak kita datang kepada Tuhan, berkarakter Kristus, percuma waktumu di rumah. Saya minggu kemarin dapat tugas dari para pemimpin, dari Pak Gembala dan edukasi untuk bikin renungan tentang doa. Biasanya kami dikasih jadwalnya itu biasanya 1 bulan sebelum dapat jatah sudah dikasih. Saya sempat berpikir, Tuhan kok 4M saya tiap kali itu harus nendang saya dulu baru saya bisa bikin. Sampai satu kali saya dapat pelajaran seperti ini Bapak Ibu. Apa beda
antara Anda berdoa dan mantra. Bapak Ibu tahu mantra? Tahu kan? Sekarang tanya dirimu, apa beda Anda berdoa dan mantra? Terkadang banyak orang Kristen menjadikan doa itu jadi mantra. Orang akan berkata begini, sudah tenang, dalam nama Yesus pasti sembuh. Sudah tenang, kita tinggal bilang dalam nama Yesus ada jalan keluar. Kami tadi malam komsel di rumahnya Pak Yosef sama Pak Gembala. Saya bilang gini, Pak Gembala dengan segala apa yang dia sharingkan membangun kami semua, saya bilang begini, saudara, kita nggak usah berdoa. Besok kalau Tuhan masih izinkan kita hidup, kita menerima matahari. Kalau musim panas, kita terima panas sama seperti orang yang rajin berdoa. Kita nggak usah baca renungan 4M, kalau besoknya hujan, orang yang baca 4M dan tidak baca 4M pasti nikmatin hujan juga. Betul tidak? Betul. Ya kan? Pak Gembala pernah bilang kemarin di Komsel, dia bilang dia dulu waktu masih belum sekolah Alkitab, masih amburadul hidupnya, dia sering dibilang begini sama, kalau kamu enggak ibadah hari Minggu, nanti sial terus 1 minggu kamu. Kata Pak Gembala tadi malam gitu. Anda tidak datang ibadah ini hari, besok kalau hujan, saya kenikmatin hujan, Bapak Ibu nikmatin hujan. Terkadang orang datang kepada Tuhan di saat, oh kalau saya pasti berdoa, pasti Tuhan jawab kok, tinggal bilang, Tuhan saya lagi berdoa, kirim begini. Saya bilang sama istri saya, tunggu sampai ayam bisa, bicara, tunggu saya sampai ayam bisa kencing, baru duit turun dari atas. Jadi sebenarnya harus bagaimana supaya benar-benar kita menikmati. Saya berkata seperti ini, Anda rajin berdoa, Anda rajin baca firman Tuhan, Anda rajin datang berkomsel, Anda rajin beribadah. Ketika tujuan kita semua beribadah, baca Alkitab, berdoa, hanya untuk memuaskan diri kita, semua akan sia-sia. Tetapi ketika kita berdoa, ketika kita baca Alkitab, ketika kita beribadah kepada Tuhan, ketika kita berkomsel, tujuannya untuk kemuliaan Tuhan. Nikmati kehidupan bersama Tuhan yang akan semakin indah. Karena apa? Karena dunia akan dihancurkan. Segala sesuatu yang ada di dunia akan dihancurkan. Yang harus kita pikirkan, yang paling berarti dalam hidup saya dan saudara saat ini adalah bagaimana saya dan saudara bisa menikmati langit dan bumi baru di kekekalan bersama Tuhan. Jadi apa yang harus kita lakukan saat ini? Saya tidak mau bilang begini ya Bapak Ibu, Pak Bambang berhenti aja dari Framas, karena sia-sia Pak. Pak Joko berhenti dari Telkom, sia-sia Pak. Pak Ringo nggak usah Pak kerja lagi di Komisi Yudisial, sia-sia Pak, toh semua hancur. Joy, nggak usah kuliah lagi Joy, toh selesai semuanya. Tuhan datang, kita mati, udah hancur. Siapa lagi? David nggak usah sekolah David. Toh Tuhan datang hancur. Loh, firman Tuhan tulis begitu loh. Tapi kalau kita renungkan dan baca baik-baik kebenaran firman Tuhan yang kita baca hari ini, firman Tuhan bilang dunia dan segala kemegahan yang ada di dalamnya akan dihancurkan oleh Tuhan dan diganti dengan langit dan bumi baru. Firman Tuhan tidak pernah menulis, gak usah kerja, gak usah sekolah. Tidak. Tetapi firman Tuhan menulis, ketika Anda bekerja, bekerjalah untuk kemuliaan Tuhan. Ketika Anda berkuliah, berkuliahlah untuk kemuliaan Tuhan. Ketika Anda bersekolah, sekolahlah untuk kemuliaan Tuhan. Ketika Anda melayani, melayanilah untuk kemuliaan Tuhan. Karena itulah tujuan Tuhan saya dan saudara ada di dunia ini. Supaya Tuhan dipermuliakan. Saya ada untuk memuliakan Tuhan.
Tanamkan dalam setiap kehidupan kita. Apapun aktivitas kita. Ketika kita dalam pekerjaan, tanamkan dalam kehidupan kita. Saya bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Saya melayani untuk kemuliaan Tuhan. Saya ada di rumah untuk kemuliaan Tuhan. Dan saya berkuliah untuk kemuliaan Tuhan. Ketika semua itu yang kita lakukan, kita sementara menabur dan menjadikan kehidupan kita kehidupan yang berkualitas, kehidupan yang berkarakter Kristus, yang menikmati warisan langit dan bumi baru itu. Apa yang terpenting bagi kita? Yang terpenting bagi saya saat ini, dan harus saya berikan yang paling terpenting, adalah memuliakan Tuhan. Kalau saudara dan saya sadar bahwa hidup ini adalah kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Di pekerjaan kita tahu harus melakukan apa. Di pelayanan kita harus tahu, kita pasti tahu akan melakukan apa. Di rumah kita pasti tahu untuk melakukan apa. Di sekolah kita pasti tahu harus bersikap seperti apa. Di kuliah kita harus tahu bersikap seperti apa. Di rumah sebagai suami kita pasti tahu sikap kita seperti apa. Di rumah sebagai istri kita pasti tahu sikap kita harus seperti apa. Di rumah sebagai anak-anak kita harus tahu sikap kita harus seperti apa. Karena apa? Kita sadar hal terpenting dalam kehidupan saya adalah memuliakan dan memuliakan dan memuliakan Tuhan. Itu yang Petrus tanamkan kepada jemaat yang mula-mula. Jangan pernah ada orang di tempat ini, di ruangan ini, yang berpikir ya pokoknya saya sudah lahir, sekolah, kerja, habis duit, dapat duit, kerja udah mati, sudah selesai. Tetapi firman Tuhan bilang ketika kedatangan Tuhan yang kedua. Dulu kita sebelum pandemi pernah ada seorang hamba Tuhan yang hampir setiap sebulan sekali datang bahas tentang akhir zaman. Pak Rasgo Porayo, hampir setahun pokoknya hamba Tuhan itu diundang untuk bahas tentang akhir zaman. Kita semua sudah belajar. Kita semua mungkin sudah tahu tentang bagaimana nanti di akhir zaman. Jadi setelah hidup ini, apa yang kita tabur di tempat ini, di dunia ini, ketika Tuhan datang, semua akan kita pertanggungjawabkan. Dan di saat itulah Tuhan akan memilah, ini layak terima langit bumi baru, ini layak terima ini layak terima A, ini layak terima B. Di awal saya katakan, kedatangan Tuhan seolah-olah terlambat. Saya dari anak sekolah minggu masih kecil dari Erik itu di kampung saya di Tombasian di Manado itu, pendetanya sudah bilang sebentar lagi Tuhan datang. Bayangkan Petrus menulis surat ini sudah dari berapa puluh ribu tahun lalu bilang kedatangan Tuhan sebentar lagi. Sampai hari ini Tuhan gak datang-datang loh. Padahal dibilang sebentar lagi. Pelajaran penting bagi saya dan saudara hari ini. Kedatangan Tuhan bukan terlambat. Tuhan tidak mengulur-ngulur waktu. Tetapi kedatangan Tuhan yang belum pada waktunya itu adalah kesempatan, adalah anugerah bagi saya dan saudara untuk terus berubah menjadi seperti yang Tuhan mau. Sehingga ketika Tuhan datang kali yang kedua, dia dapati seluruh sidang jemaat Gloria adalah jemaat yang taat, adalah jemaat yang setia kepada Tuhan. Saya kembali seperti yang saya bilang tadi. Jadi kalau semua Tuhan hancurkan, ketika Tuhan datang, ya udah gak usah kerja. Tidak ada Bapak Ibu, kita tetap harus bekerja. Tetapi jadikan pekerjaanmu sebagai sarana untuk kita menjadi terang bagi orang-orang dunia. Karena firman Tuhan bilang begini, saya dan saudara adalah garam dan terang dunia. Kita adalah pelita yang dinyalakan. Kalau pelita yang dinyalakan ditutup gantang, terangnya tidak bisa dinikmati orang. Sebenarnya maksudnya firman Tuhan itu seperti apa? Ketika Anda dan saya sudah menikmati, sudah mempunyai terang itu, kita adalah garam dan terang dunia, pelita yang kita miliki. Apakah kita harus menutup diri dengan dunia?
Apakah kita harus menghindar dari kehidupan dunia ini? Tidak akan mungkin kita masih ada di dunia ini. Tetapi yang harus kita tahu, saya dan saudara adalah garam dan terang dunia. Maksudnya firman Tuhan, di dalam segala aspek kehidupan kita, aktivitasmu, pakai terang ini dan garam ini untuk jadi berkat bagi mereka yang belum kenal Tuhan. Berarti kalau semua sia-sia, nggak usah healing lagi dong. Ibu Sulis tahu healing, Bu? Puji Tuhan Ibu nggak tahu, jadi Pak Sulis senang. Saya nggak mau tanya Ibu Markus atau ya, Mbak Reni, Ci Yeni, pasti mereka semua tahu healing. Apalagi Kak Rika, nggak usah ditanya. Bu Ringo tahu healing, Bu? Puji Tuhan Pak Ringo, Bu Ringo nggak tahu. Jadi nggak akan nuntut. Ada yang bilang orang percaya nggak boleh healing, siapa bilang? Healing itu liburan, Bu, biar fresh kita. Ada yang bilang nggak boleh liburan. Loh, kalau saudara dan saya punya duit untuk liburan, silakan berlibur. Tetapi firman Tuhan bilang, semua akan sia-sia ketika Anda pergi berlibur, tidak mempergunakan liburan itu menjadi berkat bagi orang lain. Ketika kita pergi berlibur, nggak usah jauh-jauh ke Turki. Teman saya lagi di Turki sih sekarang. Saya cuma lihat-lihat. Kemarin tadi malam kami komsel, Pak Gembala bilang saya sudah ke Israel. Ko Yosef bilang saya sudah ke Beijing, sudah ke Turki, sudah ke Poland, sudah ke Jerman. Sampai pulang katanya nggak bisa kurus karena nggak bisa makan. Makanan di sana nggak ada nasi. Ko Yosef, Pak Gembala, Pak Ringo sudah ke Israel. Pak Joko, Pak Silaban, Ibu Silaban sudah ke Israel. Saya cuma dengar-dengar aja. Bapak Ibu semua sudah ke luar negeri. Suatu saat saya ke luar negeri, Bapak Ibu yang jaga Gloria. Haleluya. Nanti saya sama Om Beni yang pergi. Loh, liburan bisa. Loh, kita ke Tanah Suci, ke Israel, selain mau lihat-lihat tentang peninggalan sejarah tentang Alkitab, apa bukan liburan itu? Liburan Bapak Ibu, asalkan jangan sampai pergi liburan ngutang, ya toh. Nah, kalau punya duit silakan. Pak Ringo waktu saya urus waktu berangkat sama Om Ishak, saya datang ke rumah Papi Ringo itu dikasih saya duit 60 juta, 50 ribu setebal gini Bapak Ibu. Jadi dari rumah Papi saya bawa ke Senen itu duit di tas saya 60 juta untuk bayar Papi sama Mami waktu ke Israel. Baru habis itu duitnya Pak Silaban, Ibu Silaban sama juga Bapak Ibu. Jadi saya bawa duit orang, ya duit saya nantilah Tuhan yang atur. Liburan bisa, tapi sekali lagi jadikan ketika Bapak Ibu pergi berlibur. Di saat berlibur kita bisa ketemu banyak orang. Di saat kita berlibur kita bisa melihat potensi-potensi yang luar biasa yang belum menerima Injil dan kebenaran. Di saat seperti itulah kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Pokoknya saya mau berkata saat ini sekali lagi kepada Bapak Ibu. Segala sesuatu yang kita lakukan hanya untuk kepuasan diri kita sendiri, semua adalah kesia-siaan. Tetapi segala sesuatu yang kita kerjakan untuk kemuliaan Tuhan akan mendatangkan kehidupan yang tinggal kekal untuk selama-lamanya. Karena itu mari, Tuhan bukan menunda waktunya. Tetapi ambil ini sebagai anugerah bagi saya dan saudara. Untuk merubah setiap kehidupan kita. Untuk menjadikan kehidupan kita pribadi-pribadi yang berkualitas. Seperti yang saya bilang tadi. Ketika Tuhan datang, seluruh jemaat Gloria, dari yang paling kecil sampai yang paling tua, didapati Tuhan setia dan setia kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, mari. Saya bilang tadi phone, sudah 10 bulan, bengkel. Saya nggak usah cerita bengkel itu seperti apa, semua pernah ke bengkel. Ibu-ibu pun pernah ke bengkel, kalau mesin cucinya rusak, blendernya rusak, pasti bawa ke bengkel. Tukang bengkel cuma nanya, apanya yang rusak Pak? AC-nya dingin, dia kan enggak nanya, di mananya yang rusak? Enggak, dia udah tahu. Kalau AC dingin, enggak dingin, ya sudah dia tahu di mana itu.
Blender rusak. Apanya yang rusak, Bu? Enggak, muternya enggak terlalu kenceng. Tukang bengkel sudah tahu apa yang harus dibenerin. Saya dan saudara, ketika ada orang yang butuh pertolongan, butuh kasih Tuhan, kita enggak usah lagi mau tanya, apanya yang rusak? Oh, di mananya yang rusak? Tidak usah. Yang kita butuh, yang orang-orang seperti itu butuh, mari rangkul mereka, bawa mereka kepada Tuhan, dan jadikan mereka orang-orang yang berkualitas di dalam Tuhan. Kita harus sadar dengan fokus ini, bukan cuma fokus dari gembala, pemimpin semua, enggak ada, bukan cuma mereka yang melakukan itu, tapi seluruh sidang jemaat sadar diri bahwa kita ini adalah bengkel. Kita adalah terang Kristus, kita adalah garam dunia, kita adalah pelita. Jangan sampai pelita yang ada di dalam dirimu cuma ditutup dengan gantang sampai sinarnya tidak bisa dinikmati orang. Tetapi mari mulai saat ini, apapun yang kita lakukan semua untuk kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya undang pemain musik dan para singers. Saya rindu kita nyanyi pujian yang tadi. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan. Terima kasih Tuhan. Mari tundukkan kepalamu. Tundukkan kepala kita semua. Renungkan setiap kebenaran yang kita dengar hari ini. Terima kasih Tuhan. Apa sih yang paling berarti dalam kehidupan kita hari-hari ini? Mungkin kita berkata keluarga saya sangat berarti, pekerjaan saya sangat berarti, kuliah saya sangat berarti. Tetapi semua akan sia-sia kalau semua tidak dikembalikan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh. Mari dari awal nyanyikan bersama pujian ini. Ku datang, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Memandang keindahan-Mu, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada. Sekali lagi katakan, jadikan aku indah, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan berkata, Tuhan tidak pernah menunda waktu kedatangannya.
Tuhan tidak pernah mengulur-ulur waktu untuk dia datang kali yang kedua. Tetapi Petrus berkata kepada jemaat mula-mula, ini adalah anugerah bagi kita. Saya berkata bagi kita semua, ini adalah kesempatan bagi kita semua. Untuk kita merubah setiap kehidupan kita. Apa yang belum berkenan kepada Tuhan, mari kita rubah. Segala sesuatu yang kita kerjakan hanya untuk kepentingan dan kemuliaan diri sendiri, mari kita tinggalkan. Kesempatan Tuhan beri bagi saya dan saudara. Sebelum datang Tuhan Yesus kali yang kedua, kita mau fokuskan hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Berusaha untuk kemuliaan Tuhan. Berkuliah untuk kemuliaan Tuhan. Bersekolah untuk kemuliaan Tuhan. Melayani untuk kemuliaan Tuhan. Inilah yang Tuhan mau. Sampai kehidupan kita benar-benar menjadi kehidupan yang berkarakter Kristus. Sehingga ketika Tuhan datang kali yang kedua, kita akan menikmati langit dan bumi baru yang Tuhan janjikan bagi kita semua. Sambil bangkit berdiri, mari dari awal kita nyanyi pujian ini. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan. Terima kasih Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan. Memandang keindahan-Mu, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh jadikan aku. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia. Seturut karya-Mu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepada-Mu. Taat dan lagi katakan, jadikan aku indah. Dengan imanmu katakan kepada Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia. Seturut karya-Mu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepada-Mu. Taat dan mari sambil angkat tanganmu, tanda penyerahanmu kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, jadikan aku indah Tuhan. Jadikan aku Yes, amin. indah Oh yang haleluya. Kau pandang mulia. Makasih Tuhan. Seturut karya-Mu Di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepada-Mu. Taat dan setia kepada-Mu. Dengan imanmu katakan, taat dan setia. Taat dan setia kepada. Taat dan setia kepada-Mu. Beri tepuk tangan yang meriah kepada Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Pujilah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya dan kami yakin, ketika Tuhan datang kali yang kedua, Terima kasih ketika Tuhan memanggil kami pulang, kami didapati taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Jadikan kami semakin indah di dalam Tuhan. Pegang tangan kami, bawa kami pada kehidupan yang benar-benar berlayak dan yang Tuhan mau. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya
Firman Tuhan menjadi kekuatan baru dalam setiap hidup kami. Apa saja yang kami dengar hari ini tertanam dalam hati kami, bertumbuh berbuah untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Terima kasih pada Bapak Pendeta Billy sudah menyampaikan firman-Nya kepada kami semua di sini. Sebentar kita akan menyiapkan persembahan kita, tapi sebelumnya kita akan mendengarkan pengumuman. Oke. Yang pertama akan ada doa di hari Selasa nanti jam 19.30 by Zoom. Jadi nanti kita akan sama-sama mengadakan penyembahan dan doa by Zoom ya Bapak Ibu. Lalu nanti di hari Jumatnya akan ada komsel gabungan, tetap menggunakan Zoom Bapak Ibu, jamnya juga sama di jam 19.30 setengah 8 malam. Lalu akan ada komsel di area masing-masing. Nanti untuk waktu dan tempatnya akan diinfokan oleh PKS-nya. Jadi nanti per wilayah ya Bapak Ibu. Lalu tetap support Bapak Ibu untuk Natal kita nanti. Dan diusahakan kalau bisa hadir ya, biar kita bisa sama-sama merayakan Natal di Puncak ya. Di Puncak, asik. Untuk tanggalnya 10 dan 11 Desember. Minggu pertama ya kan? Minggu kedua. Oke, nanti kita bisa juga dukung dengan membeli jualan yang ada di bawah, dihabisin Bapak Ibu, Pak Sulis. Semangat Pak. Nanti akan ada extra kolekte untuk Natal. Oke, Kak Kesi bisa pimpin dalam doa? Mari sama-sama kita mempersiapkan persembahan dan sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan sungguh dan amat baik buat hidup kami. Dan terima kasih Tuhan buat segala berkat, pekerjaan, dan orang-orang di sekitar kami yang juga membantu kami. Terima kasih Tuhan buat segala sumber berkat yang Tuhan beri buat hidup kami. Dan sekarang kami akan mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati hati kami memberi, berkati persembahan ini, dan berkati juga Tuhan supaya semakin baik kami bisa mengelola setiap berkat yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi yang terbaik bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kaulah kuatku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi
bersamaku. Katakan takkan pernah, Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenangan, kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, kaulah Allah sumber. Sambil bangkit berdiri Bapak Ibu. kuatku, Kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, perlindunganku. kaulah Allah sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku, sumber kemenangan, kaulah kuatku. Haleluya. Mengundang Bapak Gembala untuk menutup ibadah kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat ibadah yang sudah diberkati pagi hari ini. Ini kami semua anak-anak-Mu Tuhan, kami berterima kasih karena hari ini kami sudah diberi kesempatan untuk bisa beribadah bersama-sama dalam ruangan ini. Terlebih Tuhan, kami percaya Engkau sudah melawat kami semua, pribadi lepas pribadi. Itu semua kemurahan bagi kami Tuhan, yang begitu besar dalam kehidupan setiap kami. Biarlah Tuhan ibadah hari ini boleh bermanfaat bagi kami, boleh menjadi kekuatan yang baru bagi kami, karena kami sudah memuji, membesarkan nama Tuhan, menyembah Tuhan dengan hidup kami, bahkan kami juga sudah mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang sudah kami lakukan pagi hari ini semuanya boleh menjadi hal yang baik di hidup kami, terlebih kehidupan kami boleh semakin melekat dan semakin mencintai Tuhan dalam hidup kami, dalam hari-hari kami, supaya hidup kami boleh membangun hubungan yang benar bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terus bimbing kami Tuhan. Selagi kami punya kesempatan, selagi kami masih punya waktu, sebelum Tuhan datang menjemput kami, biarlah kami boleh mempersiapkan kehidupan kami untuk kami layak masuk ke kerajaan-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu yang begitu besar, yang setiap hari Engkau sudah nyatakan bagi kehidupan kami. Beri kami kekuatan Tuhan, beri kami kesehatan, berikan kami hikmat, beri kami pikirannya Tuhan, beri kami hatinya Tuhan. Amin. Supaya Tuhan dapat menuntun kami di setiap musim hidup kami dan setiap apapun yang kami lewati. Sehingga kami boleh menjadi orang yang menang karena Tuhan sudah ada di dalam pihak kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami lepaskan berkat juga buat negara kami Indonesia Tuhan. Biarlah Indonesia terus ada di dalam kendalinya Tuhan. Kami tahu Tuhan bangsa, bahkan keadaan dimanapun dalam dunia ini, seperti firman Tuhan bilang semuanya akan menjadi kacau, semuanya akan menjadi tidak baik. Tapi kami percaya kami tetap lepaskan berkat atas negara kami Tuhan. Supaya Tuhan tetap berdaulat penuh di atas negara Indonesia ini, supaya hatinya Tuhan tetap tercurah di atas bangsa kami ini. Berkati juga di mana kami tinggal Tuhan, kota dan kabupaten Bekasi, biarlah Bekasi terus boleh semakin baik apa adanya Tuhan. Dan kami berdoa supaya Bekasi tetap aman, ada dalam perlindungannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Gereja kami juga Tuhan, biarlah gereja kami boleh terus berjalan seiring bersama dengan visinya Tuhan. Biarlah apa yang menjadi isi hatinya Tuhan boleh terus terjadi dan terus terjadi dalam gereja ini, sehingga kami boleh menemukan apa yang menjadi rencananya Tuhan, apa yang menjadi goalnya Tuhan untuk gereja kami ini Tuhan. Dan kerinduan kami Tuhan, biarlah melalui gereja kami ini, kami semua boleh menjadi terang dan garamnya yang Tuhan percayakan dimanapun kami berada, dalam pekerjaan kami Tuhan, dalam sekolah kami, bahkan dalam kehidupan kami bersosial. Biarlah kehidupan kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita tengadahkan tangan kita mau terima berkat yang dari Tuhan.
Pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang kecintaan dari Tuhan Yesus Kristus Putranya yang tunggal, serta persekutuan yang indah di dalam Roh Kudus, yang akan memberkati keluarga kita, memberkati pekerjaan kita, usaha kita, memberkati apapun yang sedang kita bangun. Semuanya hanya untuk memuliakan namanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terlebih juga Tuhan, biarlah kami boleh memiliki karunia untuk menikmati setiap berkat yang Tuhan sudah percayakan ke dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Bapa terima kasih.